hari Minggu adik-adik. Wah Kak Pesta, rupanya adik-adik di rumah masih belum semangat nih Kak. Kita sapa sekali lagi ya Kak. Sekali lagi. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah baru nih Kak, adik-adik sudah lebih semangat lagi nih Kak. Hari Minggu harus lebih semangat. Coba Kak kita teropong dari sini ya Kak. Adik-adik di rumah lagi pada ngapain sih? Sudah pada semangat belum sih buat sekolah minggu? Ih Kak, ternyata ada yang masih pegang guling Kak. Dibangunin mamanya, aduh aku masih ngantuk. Terus iya masih ada juga katanya, aku lapar tapi kata mamanya nanti aja. Setelah sekolah minggu baru kita makan. Coba Kak Saskia tanya ya Kak, adik-adik apa kabarnya? Aduh cuma jawab ya, baik, tapi lemes Kak. Gimana kalau kita kasih tanya Kak? Gimana Kak kalau kita tanya? Adik-adik apa kabarnya? Baik, luar biasa, semangat. Kak Saskia sapa sekali lagi adik-adik ya. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Baik, luar biasa, semangat. Oke Kak. Nah adik-adik kita bertemu lagi bersama Kak Pesta. Oke, sama Kak Saskia hari ini. Nah, adik-adik di rumah biar lebih semangat lagi nih Kak, kita nyanyi aja kali ya Kak. Tapi kita mau nyanyi lagu apa ya Kak? Happy Yaya. Boleh Kak, kita mau nyanyi lagu Happy Yaya, tapi dalam hitungan ketiga, adik-adik bangkit berdiri semua ya. Kak Saskia hitung ya. 1, siap-siap. 2, 2,5, belum dulu Kak. Udah pada ada yang berdiri nih Kak. Udah semangat Kak. 3, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Happy ya dengan gerakan. Ayo abang-abang pemusik. Adik-adik di rumah udah lebih semangat nih Kak. Iya nih. Yang tadinya masih di tempat tidur sekarang langsung lari ke depan TV buat sama-sama ibadah online sekolah minggu HKBP Keramat Jati. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah. Coba Kak Saskia absen ya. Apa sih perlengkapan yang biasanya kita gunakan sebelum memulai ibadah? Ada yang masih hafal nggak kalau ibadah offline apa aja yang digunain? Pertama, Alkitab. Coba yang belum bawa Alkitab, Alkitabnya belum di depan, boleh diambil dulu. Sudah? Sudah. Yang kedua apa yo? Persembahan. Pintar. Selanjutnya coba dipegang dadanya. Di sini ada hati nggak ya? Ada. Jadi dipersiapkan hatinya. Satu lagi pikirannya. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah. Yuk dipersiapkan semuanya sambil kita mau menyanyi lagu Yesus Sayang Semua sambil bangkit berdiri dan memakai gerakan. Ayo abang-abang musik. Langsung ya. Semua
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kita duduk yang manis, mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu kita. Shalom adik-adik. Wah, sudah pada semangat nih ya. Kakak Aspita akan membacakan warta sekolah minggu HKBP Kramat Jati 27 Maret 2022. Yang pertama, nah adik-adik, nama minggu ini kita memasuki minggu Letare, artinya adalah bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, bagi adik-adik yang tidak memiliki guru agama Kristen di sekolah, kakak ingatkan untuk menulis isi cerita sekolah minggu, dan untuk mendapatkan nilai bisa hubungi Kak Tiur dengan nomor 0813 9631272. Kakak ulang ya. 0813 9631272. Yang ketiga, bagi adik-adik sekolah minggu yang ingin mengumpulkan persembahan, dapat dititipkan melalui mama papa yang mau ke gereja, atau bisa juga kirim ke nomor rekening Gereja HKBP Kramat Jati. Yang keempat, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang sudah rindu untuk sekolah minggu? Tunjuk tangannya. Wah, banyak banget ternyata ya. Oke deh, kakak punya pengumuman. Untuk ibadah sekolah minggu HKBP Kramat Jati dimulai tanggal 3 April 2022, kita akan mengadakan ibadah tatap muka sekolah minggu HKBP Kramat Jati dimulai dari jam 8 pagi. Bagi adik-adik sekolah minggu dari TKC sampai kelas 6 dapat mengikuti ibadah dengan syarat. Nah, disimak baik-baik ya adik-adik. Syaratnya adalah adik-adik wajib memakai masker dan juga membawa hand sanitizer pribadi dan mencetak kartu vaksin. Yang kedua, dicetak ya adik-adik, jangan lupa. Dibawa dan tunjukkan ke kakak sekolah minggunya. Terakhir, adik-adik tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik.
Ya, mari adik-adik kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian dari buku nyanyian rohani. Kita bernyanyi Berani Tampil Beda. Shalom adik-adik semuanya. Saya mau menyapa kita semua dulu. Adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu melalui live streaming ini. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Inang berharap adik-adik dalam keadaan oke ya, sehat, tetap semangat di dalam melakukan aktivitasnya, terutama untuk memuji Tuhan, khususnya pada hari Minggu ini. Baiklah, kita mengambil bagian untuk mendengarkan firman Tuhan, namun saya mohon semua adik-adik siap di tempatnya, jangan dulu berjalan-jalan atau makan, tapi kita diam sejenak, tidak lama. Inang menyampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman kepada anak-anak sekolah minggu, demikian juga anak-anak sekolah minggu bersukacita Tuhan mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah
Adik-adik semuanya kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur 59 ayat 17 sampai 18. Mazmur 59 ayat 17 sampai 19. Saya ajak kita semua membacanya. Pasti sudah ada Alkitab, tadi kan dibilang kakak-kakak kita siapkan Alkitab. Mari kita baca bersama-sama pelan-pelan ya Dek. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Jadi itulah ayatnya dan saya akan bacakan sekali lagi, adik-adik dengarkan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikian bunyinya. Adik-adik sekalian, siapa yang sudah mengenal Raja Daud dalam Alkitab kita? Belum mengenal Daud itu siapa itu? Daud itu kita kenal sebagai gembala. Gembala yang rendah hati. Gembala yang dipakai Tuhan. Luar biasa ya, gembala bisa dipakai Tuhan. Jadi apa? Jadi raja. Rajanya orang-orang Israel. Yang menggantikan, siapa yang tahu? Raja siapa Dek? Raja Saul ya. Raja Saul. Nah, inilah tantangan yang dihadapi Daud. Tapi dia tidak menyerah. Terbukti Daud ya mengalahkan Goliat. Goliat itu badannya besar sekali. Kayak mana lah besarnya? Ya besar sekali. Enggak ukuran manusia lah sepertinya. Dia punya kelebihan gagah perkasa. Sementara Daud kecil orangnya. Ya. Dan dia seorang gembala. Dia enggak punya senjata yang luar biasa, tidak ada itu. Tapi apa yang terjadi? Daud bisa mengalahkan Goliat. Hal yang tidak mungkin bagi Tuhan, ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Bahwa para perempuan dari segala kota Israel itu menari-nari, mereka bersukacita karena Daud berhasil mengalahkan Goliat, ya. Apa katanya? Dikatakan demikian bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau disebut sedangkan beribu-ribu aja banyak ya adik-adik ya. Ini berlaksa-laksa, aduh nggak tahu lah banyaknya. Luar biasa ya. Kemampuan Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Inilah yang membuat geram hatinya si Raja Saul. Ya, kesal, marahnya luar biasa sehingga berniat mau membunuh Daud. Coba, itulah kalau sudah terjadi kemarahan, adik-adik pernah marah? Pernah ya. Apa yang terjadi? Ya, bisa pukul meja, ya kan? Bisa apa lagi? Bisa maki-maki, ya kan? Bisa cakap kotor, ya kan? Itulah gak sadar kita kalau sudah marah. Nah, ini luar biasa Raja
Saul ini dia mau membunuh, dikejarnya, disuruhnya orang mengintai di mana Daud tinggal. Lalu apa yang terjadi? Istrinya Daud ya menyuruh Daud untuk keluar dulu sementara dari rumah ini. Karena orang suruhan daripada Saul akan membunuhnya. Siapa yang tahu nama istri daripada Raja Daud? Siapa? Ada yang tahu? Nah ini Inang mau kasih tahu ya. Nanti saya tes ya. Sebentar lagi ya. Saya mau tanya juga lagi setelah khotbah ini. Namanya Mikhal. Siapa dek? Mikhal ya. Mikhal ya. Nah, pandai sekali istrinya, disuruhnya Daud untuk bersembunyi, untuk lari dulu. Kalau enggak mau kau akan mati, katanya begitu. Lalu Daud mengiyakannya sehingga Saul tidak berhasil untuk membunuh Raja Daud. Adik-adik semuanya, sebenarnya siapa yang menolong Daud? Apakah istrinya atau orang lain? Coba pikirkan. Siapa ya? Yang pasti adalah Tuhan. Tuhan memakai Mikhal dan Tuhan menemani Raja Saul dalam perjalanannya. Dia lari ke suatu tempat yang tidak dikenal oleh musuhnya. Begitu. Tuhanlah yang menjaga Daud karena dia disayangi. Oleh karena itu Daud tentunya merasakan sukacita. Aduh gimana ya adik-adik kalau kita rasanya aman, rasanya tentram, damai hidup ini, akur-akur dengan adik kakak. Aduh rasanya bahagia bukan? Ah itu dia minggu letare minggu ini. Minggu yang artinya bersukacitalah dalam Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, semua adik-adik dan kita semua bersukacita. Ya. Jadi sekarang Inang mau tanya, apa pengalaman yang terjadi bagi adik-adik? Punyakah musuh di sekolah, di rumah, di tempat pergaulan adik-adik yang sudah besar ini? Coba ingat-ingat dulu. Apakah musuhmu di sekolah, temanmu di sekolah, atau gurumu, atau Pak Satpam, kan? Yang selalu, kenapa kamu terlambat? Kan gitu. Kamu sudah ketakutan. Lalu kamu sembunyi seperti itu. Atau kepala sekolah. Atau wali kelas, guru. Kamu gak mengerjakan PR sekali, 2 kali, 3 kali, marah gurumu terhadapmu. Atau di rumah, kamu memiliki musuh, lawan, ya, benci terhadap mungkin kakak-kakakmu, nyebelin, ya, nggak bisa permintaanmu diiyakan, kamu kesal, percuma ada kakak, ada abang dan lain sebagainya. Dan mungkin di tempat di mana kita tinggal, ya, kita punya teman-teman, tapi teman-temannya itu tidak cocok samamu, suka menghina mungkin, suka mengejek, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan Inang, kalau adik-adik semua ada musuh, kebencian terhadap orang-orang tersebut, bagaimana sikap kita? Ayo, coba, bagaimana sikap kita? Kita tentunya punya Tuhan, ya kan? Iya. Tuhan yang satu-satunya menolong kita. Kita berdoa, ya. Apa dek? Berdoa.
berdoa. Bagus ya, kita berdoa. Nah, dikatakan di ayat 17 tadi bahwa pada waktu pagi aku bersorak-sorai karena kasih setiamu. Nah, ini dia. Pada waktu pagi. Jadi waktu bangun pagi kita, hati kita harus bersorak-sorai, bersukacita. Jangan hati kita bangun pagi, mana bajuku? Mana tasku? Mana sarapanku? Udah ngomel-ngomel, jangan gitu deh ya. Kita hatinya bersorak-sorai, senang, bersukacita. Karena apa? Tuhan memberikan hari itu untukmu, ya kan? Tuhan lindungi kamu dari malam yang gelap. Kamu bangun pagi karena Tuhan menjagamu, memberikan nafas kehidupan kembali. Kamu bisa beraktivitas, kamu bisa belajar, kamu bisa bermain dan seterusnya ya. Ingat itu pada waktu pagi ya. Kita berlipat tangan kepada Tuhan karena kita bersyukur atas perlindungan Tuhan ya. Apalagi dalam berdoa kita melakukan aktivitas. Kita menjalani kehidupan kita ini. Kita meletakkan semuanya itu percaya kepada Tuhan. Bila ada musuh, bila ada yang tidak kita sukai, bila ada mungkin kita tidak ada musuh tapi ada orang yang gak suka dengan kita, bisa jadi, ya kan? Kita merasa dia teman kita, tapi dia gak suka dengan kita, bisa jadi, ya. Jadi bagaimana caranya? Kita berdoa, kita percaya dengan Tuhan yang memelihara hidupmu, yang melindungimu dan mengampuni kesalahan teman-temanmu atau orang lain yang membencimu. Ya, harus begitu ya, Dek ya. Jadi bersukacita dalam Tuhan artinya kita betul-betul percaya Tuhan yang menjaga kita, yang menolong kita, yang mengampuni kita, yang melindungi kita, dan yang mengasihi kita semuanya. Nah, itulah dasar kita bersorak-sorai kepada Tuhan sebagaimana Raja Daud. Nah, di sini dikatakan aku mau menyanyikan kekuatanmu. Nah, pasti adik-adik pandai bernyanyi kan? Nyanyiannya nyanyian anak-anak sekolah minggu. Apa-apa saja itu lagu-lagunya, kita ingatlah. Iblis itu musuh kita. Ya. Apalagi lagunya? Jalan serta Yesus. Apalagi lagunya? Yesus itulah satu-satunya. Nah, itulah 3 lagu yang Inang mau sampaikan. Latihlah di rumah ya. Nanti minggu-minggu depan waktu Inang mengajar, saya tanya itu. Sudah bisa kita berkumpul, kita bernyanyi 3 lagu itu ya. Apa tadi pertama? Iblis itu musuh kita. Kedua, jalan serta Yesus. Yang ketiga, Yesus itu satu-satunya. Oke? Ya. Sekarang saya mau bertanya. Ngerti nggak tadi ini yang disampaikan oleh Inang? Iya. Siapakah tokoh yang tadi sudah Inang sampaikan? Tokoh dalam Alkitab dan ceritanya siapa-siapa saja yang berperan dalam cerita ini. Siapa? Ayo. Siapa? Raja Daud. Siapa lagi? Raja Saul. Siapa lagi? Perempuan orang Israel. Siapa lagi? Istri Raja Daud. Ya, siapa namanya? Siapa? Mikhal. Ya, pandai semuanya ya. 100. Ya, ayo kita ingat ceritanya bagaimana.
Kesimpulannya, hati Raja Daud bagaimana? Bersukacita, ya. Dengan dia bernyanyi-nyanyi, adik-adik juga bernyanyi, ya. Tadi sudah bagus lagunya, ya. Itu dinyanyikan terus, dan tadi sudah saya sampaikan 3 lagu untuk dilatih di rumah. Itulah PR adik-adik semuanya, ya. Lakukanlah itu, tetap peganglah. Tuhan menyertaimu, Tuhan menolongmu, Tuhan mengasihimu. Oleh karenanya kita semuanya, adik-adik, guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak, para pendamping sekolah minggu, semua yang berkecimpung dalam sekolah minggu, para pendeta, penatua, sintua, bersukacita karena di dalam Tuhan. Amin, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana telah kami dengar semuanya. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar ini sangat mengubah hidup kami, khususnya anak-anak-Mu, untuk percaya kepada Tuhan yang menolong, menjaga, melindungi, mengasihi dari kejahatan orang lain, dari musuh-musuh. Tuhan, berkati kami semuanya, anak-anak-Mu ini Tuhan, agar senantiasa mereka bisa bersukacita di dalam-Mu. Seluruh pelayanan pada hari ini yang dilakukan oleh tim pemusik sekolah minggu, tim song leaders sekolah minggu, para genda, para liturgis, pengkhotbah hamba-Mu ini, tim IT, dan juga para pendukung untuk pelayanan sekolah minggu yang hadir juga pada saat ini. Kiranya Engkau berkati, biar hati kami penuh dengan sukacita. Dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Baiklah, adik-adik sekalian, kita mau memberikan persembahan. Sudah siap persembahannya? Ya, kalau dikasih mama sekian, sekianlah dikasih. Sekalian dikasih bapak sekian, dikasihlah. Jangan dikurangin atau disembunyiin, ya Dek ya. Kasihlah itu kepada Tuhan melalui gerejanya. Kita bernyanyi bersama. Marilah kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anak kami, adik-adik kami, semua orang tua dari anak-anak sekolah minggu, kami mau mengucapkan dari sini seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan untuk ibadah sekolah minggu HKBP Kramat Jati, selamat hari Minggu. Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Shalom.